Bang Mul, selamat datang Bang di Rasa Bang. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Seperti yang Abang lihat nih, hari ini Abang ada di Rasa nih, rumahnya aspirasi Mpo Ade Puspitasari. Jadi Rasa ini rumah buat semua Bang. Siap. Rumah buat teman-teman yang coba menyampaikan keluh kesah, unek-unek. Kalau bahasa kerennya nih, bahasa kita dulu kolanya aspirasi Bang. Oh siap. Bang Mul dari mana Bang? Saya kebetulan tinggal di Condet, Jakarta Timur. Condet berarti timur, di Condet itu dekat mana Bang? Di Jalan Kayu Manis. Kayu Manis ya? Ya. Kalau di sana itu yang terkenalnya DKM, DKM? Dapur Kayu Manis. Oh iya, dapur kayu manis. Jadi kalau Bang Mul ini apa nih Bang? Kenapa kemudian bisa sampai jadi driver Gojek online? Terus sejarahnya Abang tuh sebelum driver tuh Abang pernah jadi apa Bang? Ya. Usaha apa gitu? Kebetulan di sekitar tahun 2010 saya basicnya emang ojek pangkalan, opang di sekitaran Kebayoran Baru, Blok M. Awal mula saya dapat info bahwasanya ada ojek by phone. Jadi ada ojek melalui call center, kita dikasih orderan. Nah, kebetulan saya mendapatkan info tersebut, saya datangin ke lokasinya, ke kantornya. Ya, waktu itu yakin nggak yakin dalam artian ini serius nih kantor, karena kecil banget gitu. Kecilnya kayak gimana Bang? Kecil banget gitu Bang? Iya, jadi yang saya ingat waktu itu kayak sebuah garasi disulap jadi kantor. Dia emang luar biasa sempit lokasinya, dan pelangnya pun nggak ada. Nggak ada pelang kantor? Nggak ada pelang kantor, cuman saya ketok, ada yang bukain pintu, saya tanya waktu itu, bener sini kantornya Gojek? Iya Pak, ada apa Pak? Saya mau daftar jadi drivernya, saya bilang gitu. Nah waktu itu saya dimintain data, KTP, SIM, STNK, hanya itu aja waktu itu. Saya udah kasih, seminggu kemudian saya ditelepon untuk datang, di training. Nah ruangan trainingnya cuma hanya muat 3 orang. 3 orang? Iya, kecil banget. Jadi hanya muat 3 orang, kita di training, kita dikasih arahan cara-cara pengambilan orderannya bagaimana, cara-cara pengantaran orderannya bagaimana. Ya udah, kita udah di training, selesai. Ya waktu itu setelah selesai training, saya balik lagi ke pangkalan. Nah kebetulan di pangkalan saya ada sekitar 15-an orang, teman-teman saya ajak, waktu itu nggak ada yang mau. Jadi saya sendiri aja masih. Di hari pertama saya mendapatkan orderan, ya namanya basic kita hanya opang, dikasih orderan, bingung. Jadi ditelepon dulu, Pak bisa minta tolong ambil order ini. Saya waktu itu jawab bisa. Nah dikirimlah setelah call center nelpon, dikirim SMS, alamat penjemputannya sama alamat pengantaran, jadi melalui SMS semuanya. Jadi kan waktu itu emang orderan kita itu baru ada paket sama bawa orang. Cuman 2 itu aja layanannya. Ya udah, saya jalanin, deg-degan, namanya orderan pertama itu pasti apa ya? Ini Maju mundur maju. Ya? Iya betul. Saya datang ke alamat pengambilan barang, saya antar, orderan pertama sukses. Senangnya bukan main. Itu jaraknya berapa kilo waktu pertama Bang? Hampir 10 kilo. 10 kilo itu kira-kira dari Bekasi kemana Bang?
Kalau dari Bekasi mungkin sampai arah Jakarta ya, sampai Ukil ya. Uki ya. Iya, Berarti lumayan ya. lumayan. 10 kilo. Ongkosnya waktu itu 35.000, saya masih ingat banget. 35.000. Iya, cuman waktu hampir sama penjemputan. Penjemputan barangnya aja radius hampir 6 kilo. Saya di Blok M, nongkrongnya ngambil orderannya di Pondok Indah. Pondok Indah. Iya, Lumayan. lumayan. Jadi pertama itu apa sih Bang yang ketika Bang ajak temen-temen nih untuk ikut gabung kan di Gojek via telepon waktu itu dikenal ya. Iya. Itu waktu Abang ajak itu banyak yang punya pendapat apa tuh Bang? Waktu Abang ajak tuh. Jadi waktu kita ngajak teman-teman di pangkalan-pangkalan ojek itu untuk gabung di Gojek itu hampir semua menolak. Dia bilang jangan mau dibodoh-bodohin. Yang dia bilang kita ngambil orderan dipotong, udah kayak calo aja tuh Gojek. Jadi bahasanya mereka waktu awal-awalnya Gojek itu semua menentang, semua tidak setuju. Karena ketidaktahuan ya. Ya itu. Terus kedua karena emang dipotong. Terus waktu itu Abang sehingga terus akhirnya ya udahlah gua ambil nih gitu. Itu apa sih yang Abang pikirin gitu? Akhirnya berani ngambil. Udahlah Gojek ini deh gue pakai gitu. Jadi waktu itu saya hanya berpikir begini. Saya di Gojek di saat jam-jam tertentu banyak bengongnya, banyak nongkrongnya. Jadi kalau di Opang ini kan ramenya pagi sama sore. Nah di jam siang ini sampai jam-jam 4 itu kosong kita. Kosong. Jadi waktu luang kita kan terbuang sia-sia. Nah itu waktu itu tahun berapa Bang? 2010. 2010? Iya. 2010 itu berarti udah lama juga ya? Hampir 11 tahun. 11 tahun. Sampai hari ini Abang masih? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih tetap setia bersama Gojek. Gojek ya. Terus waktu lagi Abang pertama kali itu Gojek itu, terus tanggapan keluarga tuh kayak gimana Bang? Waktu itu sih keluarga ya mendukung aja dalam artian buat mencari tambahan. Karena kan waktu itu saya juga bersyukur dalam artian di saat waktu luang saya terbuang sia-sia, saya dapat orderan dari Gojek. Kan lumayan, bisa dapat 3 kali 4 order, kan lumayan penambahannya. Jadi waktu saya tidak terbuang sia-sia, saya tidak banyak nongkrongnya, gitu. Terus waktu pertama kali nih Bang terima orderan by handphone, kendalanya apa tuh Bang? Ya kendalanya yang jelas kita nyari alamat. Kalau sekarang udah ada Google Map, waktu itu belum ada Google Map. Iya, pasti banyak nanya tuh. Ya Google Map kita adanya di sini. Banyak nanya sama banyak nyasar. Jadi kenapa waktu itu, mungkin saya ulas sedikit, kenapa waktu itu programnya Gojek memperdayakan waktu luangnya teman-teman Opang? Karena yang tahu alamat-alamat wilayah pasti Opang. Ya. Waktu itu. Karena kan di tahun 2010 belum ada Google Map. Belum ada ya. Jadi pengantaran itu ya ingat wilayahnya aja, nanti kalau udah nyampe wilayahnya baru kita tanya. Nanya. Iya. Jadi waktu itu ya kendala kita ini jelas ya alamat. Nyari-nyari alamat tuh itu salah satu kendala. Terus saya manggil apa nih Bang? Bang Mul apa Bang Babe Kumis nih? Apa aja? Terus kalau Babe Kumis lah ini Bang Jarena ini. Kalau ini kalau sejarah 001 itu emang bener Babe orang yang pertama atau memang karena ada ada hal yang lain? Jadi kalau ditanya Pak Mul kenapa punya julukan 001? Nah, saya sendiri pun tidak tahu
ya kan? Mungkin Gojek punya data Iya. itu. Nah, karena saya sendiri tidak pernah mengklaim bahwasanya saya ini driver Gojek 001. Itu. Jadi ya saya balik lagi, mungkin Gojek sendiri punya data sehingga memberi saya julukan 001-nya Gojek. Ya berkah lah buat saya. Alhamdulillah apa yang saya lakukan selama ini ternyata Gojek masih inget terus dengan driver-driver veterannya. Legend nih. Iya. Guys, ya berarti Babe Embul ini atau yang kita biasa sapa Babe Kumis ini berarti legend nih buat kalangan dari teman-teman Gojek nih, luar biasa sampai hari ini ya, Bang. Ya. Sampai hari ini beliau masih terus melakukan kegiatan sebagai driver. Mungkin di tengah kesibukan itu, Bang, terkait dari teman-teman ojol ya, Bang, khususnya mungkin di teman-teman Gojek. Kalau kan banyak juga nih, Bang, yang pernah saya lihat itu banyak juga teman-teman driver perempuan tuh, Bang. Oh iya. Nah, kalau driver perempuan itu menurut Abang tuh kayak gimana, Bang? Karena kalau saya pernah lihat ini pernah ngalamin juga gitu kan, ketika kita dapat driver perempuan cancel gitu. Itu ada nggak tuh, Bang, curhatan dari teman-teman driver perempuan tuh, Bang? Mungkin Abang yang dianggap selaku orang tua, sebagai ayah dari teman-teman Gojek yang baru-baru. Itu apa, Bang, kalau lagi cerita itu bercerita apa? Jadi terkadang dari teman-teman driver perempuan ini banyak yang cerita berkeluh kesah dengan saya bahwa customer laki-laki kalau yang baik ya baik banget. Kalau yang nakal duduknya suka di dempet-dempetin. Nah, jadi teman-teman driver perempuan ini suka curhat sama saya. Saya bilang ya sesopan mungkin kita sampaikan ke customer. Pak, mohon maaf duduknya gak mundur. Tapi kalau itu customer nggak percaya, kebanyakan kalau ketemu customer yang bisa naik motor, nah customernya yang bawa. Oh gitu. Iya. Jadi dibalik nih, Bang. Betul. Jadi driver perempuannya yang suruh bonceng. Banyak kejadian kayak gitu. Oh, banyak. Banyak. Tapi kira-kira ada nggak tuh, Bang, sampai akhirnya yang kayak tadi Abang bilang nih, ada yang gatel atau apa gitu kan, terus akhirnya ngambek nih dari teman-teman perempuan tuh biasanya pada ngelakuin apa, Bang? Mereka tetap antarkan itu customer sampai lokasi tujuan, ya cuman selalu bilang, Pak mohon maaf duduknya agak mundur, selalu dibilang begitu. Ya tapi namanya terkadang kan nyari-nyari ya kan, kita sendiri kan nggak tahu, tapi pada dasarnya semua masih dalam tahap yang wajar dan customer pun banyak yang mengerti, mengapresiasi terhadap driver perempuan. Kalau itu customer bisa membawa motor, akhirnya customer yang bawa. Itu sering terjadi kayak gitu. Terus berapa, Bang, setahu Abang nih jumlah driver perempuan yang Abang tahu nih di Gojek khususnya nih, Bang? Berapa banyak ya, Bang? Kalau untuk di Jabodetabek driver perempuan Gojek ini ya lumayan banyak. Yang saya tahu di komunitas-komunitas yang saya tahu komunitas perempuannya driver Gojek ya ada sekitar 5.000-an. 5.000? Iya, 5.000-an lebih lah. Itu rata-rata di usia berapa, Bang? 25 ke atas. 25 ke atas. Betul. Nah ini kan banyak juga nih, Bang, waktu kemunculan pertama nih driver online Gojek itu kan banyak juga tuh, Bang, akhirnya jadi gesekan-gesekan gitu kan, yang sampai akhirnya ada juga yang sampai akhirnya mau nganter orang atau nganter barang disuruh putar balik sama teman-teman ojek pangkalan. Terus waktu itu gimana tuh, Bang, kondisinya, Bang? Abang pernah ngalamin apa? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau ditanya zaman sulitnya di Gojek, kita gesekan dengan opang. Saya hampir setiap hari bergesekan dengan opang. Tiap hari? Setiap hari. Karena waktu itu emang saya ini selalu ambil orderan treknya jauh-jauh. Nah,
Dan saya sering yang namanya intimidasi dari opang, gamparan, tamparan, Sampai itu bang. sampai pengalungan senjata tajam pernah saya alami. Oh gitu. Tapi waktu itu saya selalu berpedoman bahwasanya saya ini mencari rezeki buat anak istri. Mosok saya mencari rezeki yang halal aja mau dipersulit. Jadi saya selalu berpatokan itu, dan alhamdulillah selalu ada orang-orang baik di sekitaran saya. Amin. Itu selalu ada orang-orang baik. Jadi buat anak istri ya bang. Betul. Nah itu memang apa namanya, bicara rezeki itu kalau udah diniatin anak istri itu insya Allah tuh bang. Amin. Bablas dah tuh, lancar. Terus abang aslinya asli mana bang? Saya asli Jawa. Jawa. Saya dari Sragen, lahir di Sragen, Sragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Bang, jadi selain apa namanya ngobrol terkait tentang beberapa teman-teman dari Gojek Online, khusus dari Gojek itu banyak nggak bang komunitas yang dibentuk sama teman-teman Gojek? Ada berapa komunitas yang abang tahu bang? Kalau skala Jabodetabek itu ada sekitar 1000-an komunitas. 1000-an. Gojek. Se-Jabodetabek. Iya, 1000-an. 1000-an. Saya sendiri ada di sekitar 60 komunitas. Itu buat nyatuinnya gimana bang, dari ribuan komunitas itu yang akhirnya oh iya ini pokoknya Babe Kumis di 001 gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya perbuat selama ini ternyata diapresiasi dari teman-teman ojek online, ojol, bukan hanya Gojek aja. Ojol dari seluruh ojol ya? keseluruhan, bahwasanya setiap kita menanam suatu kebaikan pasti teman-teman akan ingat apa yang pernah kita lakukan. Jadi mereka punya komunitas, tahu-tahu izin saya masukin di grup saya, silakan. Saya selalu terbuka buat teman-teman. Nah, Bahkan ada yang fanatik banget pengen ketemu saya dari luar kota. Itu udah sering banget. Belum lama kawan saya dari Samarinda, Kalimantan. pengen ketemu, Pak, saya pengen ketemu. Mau ngapain? Saya fan berat. Saya bilang, aduh ongkosnya ke Jakarta ya udah berapa? Dari Kan sampean Kalimantan. sama saya ojek online. Ya udahlah, pokoknya kita bisa kirim foto pun udah cukup. Saya bilang gitu, tapi tetap kekeh. Akhirnya datang Dari ke rumah. Kalimantan. Iya. Wow. Dari Denpasar juga udah pernah ke rumah. Denpasar. Palembang. Jadi saya terkadang itu berpikir begini, apa sih mereka ngefan banget sama saya? Toh saya juga sama kalian sebagai seorang driver biasa. Itu. Jadi saya itu selalu memberi contoh hal-hal yang baik buat teman-teman. Ya satu contoh, saya punya komunitas yang saya bilang komunitas sosial lah. Boleh ya saya cerita dikit ya? Boleh. Jadi terbentuk awal di tahun 2015 dari terinspirasi dari sebuah kecelakaan yang menimpa seorang driver Gojek dan istrinya meninggal di tempat. Kecelakaan. Iya, Sedang bawa kendaraan. bawa motor ditabrak. Nah, anaknya selamat. Itu ditabrak apa ketabrak? Ditabrak. Berarti kalau ditabrak ada something atau ada apa gitu? Intinya waktu itu kita nggak tahu kronologisnya bagaimana, cuman intinya terinspirasi dari itu anaknya selamat. Nah, teman-teman mengantarkan almarhum luar biasa ramainya, sampai mungkin iring-iringannya panjangnya lebih dari 1 kilometer. 1 kilometer. Tapi pas sampai di TPU, almarhum sudah dikebumikan, selesai. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk anak almarhum?
karena sendiri tadi ya, Betul. ditinggal kedua orang tua. Terinspirasi dari waktu itu, kejadian itu, kami di komunitas yang kita namain GoPay. GoPay. Iya, GoPay itu apa bang? Gojek Peduli Anak Yatim. Jadi kita ini menyantuni anak-anak yatim dari almarhum driver Gojek. Sampai hari ini bang. Sampai hari ini, dan alhamdulillah anak-anak yatim kita sejabotabek lebih kurang ada 800 anak yatim yang rutin setiap bulan kami santuni. Per bulan. Rutin setiap bulan. Itu per kepala atau per keluarga? Per kepala, per anak. Jadi anak berarti. Seumpama almarhum driver ini meninggalkan anak 5 yang masih di bawah usia. 5-5-nya kita santuni. 5-5, jadi benar-benar per kepala ya. Benar-benar per yatim. kepala. Terus cara untuk ininya gimana bang? Cara apa namanya, kolektivitas ngumpulin duitnya itu buat bisa dibagi-bagi sama teman-teman anak Jadi, yatim itu gimana bang? Atau ngecek atau gimana gitu, atau melalui apa gitu, atau ada barcode tersendiri atau bagaimana bang? Jadi selama ini yang kita lakukan emang masih sangat-sangat sederhana, karena emang mungkin keterbatasan kami juga. Basic kami hanya seorang driver ojek online dengan SDM yang pasti kurang. Kami cuman niat bismillah. Jadi yang kami lakukan selama ini menaruh kotak di base camp. Oh, jadi tiap base camp Iya. ada kotak yang memang nanti bisa disisihkan. Betul. Nah, kotak itu setiap bulan kita buka. Kita buka, nanti pendapatannya berapa, nanti laporan ke bendahara. Nah, salah satu kotak-kotak itu kita sebar. Kebetulan kami di GoPay udah terbentuk korwilnya, sudah rapi. Itu se-Jabodetabek. Iya, jadi kita ada 12 korwil, udah terbentuk dengan rapi bersama anak-anak yatimnya. Itu kita kasih kotak semua. Setiap bulan kita buka, alhamdulillah dari kotak-kotak tersebut bisa membantu anak-anak yatim kita, plus dari donatur. Lah, terus gini bang, kalau itu kan dari teman-teman base camp atau komunitas lah ya bang ya, yang tadi ditaruh kotak kecil, terus dari teman-teman Gojek disisihkan. Terus kalau untuk dari orang luar itu bagaimana bang? Cara kita untuk bisa ikut serta atau mungkin jadi jadi donatur tetap, itu bagaimana bang caranya? Salah satu cara yang kita lakukan sekarang ini melalui scan QR. Oh, ada scan. Ya, scan QR. Jadi begini. Barcode ya. Barcode itu minimal Rp1.000. Tidak kena biaya apapun, dari bank apapun, dari bank manapun bisa. Bisa. Ya, minimal Rp1.000. Ini kebetulan kalau kami bawa customer suka, Bu, bila mana ingin bersedekah, Pak, bila mana mau bersedekah silahkan. Ini barcode kami menyantuni anak-anak yatim dari almarhum driver Gojek. Coba boleh silat bang. Ini. Silahkan. Nah, ini bro buat teman-teman dari Rasa nih, ataupun yang memang buat teman-teman di Kota Bekasi, ini gue pikir sangat luar biasa nih. Artinya teman-teman Gojek, ojol yang memang kita nggak bisa ukur rezeki tetap per bulan berapa ya bang, tapi bisa ngebentuk yang namanya GoPay, Gojek Peduli Anak Yatim. Buat lo yang punya rezeki lebih, atau buat teman-teman Rasa nih, boleh barcode GoPay. Ketimbang lo nongkrong ngabisin buat beli rokok, ada kembaliannya nih, lo bisa kasih ke sini. Buat kasih teman-teman anak yatim yang di bawah koordinasi Babeh Mul, Bang Kumis. Nih barcode-nya nih, nanti gue sebar ya. Bang, biasanya kan gini bang,
biasanya kan dari apa namanya, dari beberapa komunitas kan ya, itu apa sih Bang yang sering jadi bahan diskusi gitu, terus seberapa melek sih teman-teman komunitas yang ada di Gojek online itu kalau tentang ngomongin politik nih Bang. Kadang-kadang kan memang kalau beberapa person gitu kan, baik secara kelompok itu kadang-kadang kalau ngomongin politik itu kadang-kadang apa sih gitu. Terus kalau dari teman-teman Gojek sendiri itu gimana Bang terkait pandangan politik mereka gitu, berdasarkan kadang-kadang suka kongko sama komunitas karena Abang suka nyaba ke komunitas ini itu kadang-kadang gimana Bang? Ya kalau yang saya lihat, saya perhatikan selama ini kalau teman-teman Gojek ojol atau ojol ya, karena saya kalau bersilaturahmi nggak hanya satu aplikasi. Jadi pandangan mereka tentang politik ya rata-rata mereka paham tahu tentang politik dan mereka mengikuti. Cuman bahwasanya di ojol mereka tidak mau menonjolkan ke politiknya. Karena apa? Bahwasanya kami di ojol ini beda pandangan, beda persepsi. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kami pun di wadah pun sama. Tidak boleh share politik. Ini bukan ranah politik, dia bilang gitu. Oke. Jadi bahwasanya kami tetap tahu apa itu politik, apa itu nggak tutup mata lah ya. Nggak nutup mata jelas, karena kita kan punya hak pilih. Iya. Hak pilih itu juga harus kita salurkan. Itu. Jadi kalau ditanya teman-teman ojol tahu tentang politik, tahu, pasti tahu. Cuman mereka nggak apa ya? Ya mungkin kalau udah sesi kampanye ya beda lah. Beda ya, udah masing-masing punya kotak-kotak. Oh jelas. Karena kan dari ojol juga banyak yang nyalon. Oh gitu. Iya. Ada nggak yang sampai duduk di Senayan atau di DPRD dari teman-teman Gojek? Untuk di Senayan belum. Tapi untuk di DPRD tingkat kota atau tingkat kabupaten udah ada yang duduk. Waktu itu kayaknya Bekasi pernah dah. Bekasi siapa Bang? Bekasi apa? Kerawang ya, kurang betul apa saya. Lupa inget. Kayaknya udah kalau dari ojol yang udah DPRD sih udah ada. Tapi untuk ke DPR RI belum. Nah ini kan tadi kita ngomongin perempuan nih Bang ya, sama halnya kayak yang tadi apa namanya kita ngobrol di luar ataupun di sini gitu. Hari ini kan bicara perempuan gitu, sampai akhirnya dia mau jadi driver online gitu. Itu kan berarti ada sebuah keputusan yang menurut saya nih Bang, yang diambil sama teman-teman perempuan itu pasti keputusan yang sulit atau keputusan yang terakhir. Bahasanya mungkin ketimbang gua nggak ngapa-ngapain, atau ada juga yang pengen dia apa namanya ngebantu suami untuk apa namanya nge-backup kecukupan ekonomi, atau mungkin juga karena memang apa namanya ikut-ikutan karena memang senang nih nongkrong sama teman-teman komunitas yang memang akhirnya bikin dia nyaman jadi driver. Nah menurut Abang seberapa percaya Bang terhadap perempuan ketika perempuan itu dikasih amanah atau dikasih sebuah tempat atau ruang, ketika memang dia dikasih tempat. Menurut Abang, pandangan Abang gimana Bang? Khususnya dari teman-teman Gojek nih, yang menurut saya Abang ini kan lebih kenal lah karakter teman-teman Gojek gitu. Gimana Bang, di mata Abang perempuan tuh kayak gimana gitu? Kalau di mata saya ini khususnya driver perempuannya Gojek ya. Iya. Mereka luar biasa. Luar biasa. Saya sangat-sangat apresiasi dalam artian apa yang teman-teman perempuan lakukan selama ini di Gojek itu bisa dipercaya sama sekali. Bisa dipercaya dan mereka memegang amanah tersebut. Dari segi membawa orderan, driver perempuan luar biasa. Gak kalah ya sama. Gak kalah malah. Yang driver perempuan banyak yang ngambil trek-trek jauh. Oh gitu. Luar biasa. Jadi kalau menurut saya bahwasanya emansipasi perempuan emang benar-benar udah nyata.
Oh, udah bukan lagi fiktif ya, bukan Bang? lagi fiktif. Tapi Itu kalau ya kalau bicara driver perempuannya Gojek, mereka benar-benar wanita tangguh, hmm. benar-benar wanita tangguh. Itu yang saya tahu. Ya artinya kan bicara perempuan ini kan bukan hanya di sebagai driver kan, pasti di sela di sebagai driver kan ada sosok di sebagai mungkin ada yang sudah jadi ibu rumah tangga kan. Dan saya yakin teman-teman perempuan yang driver Gojek itu saya yakin buat ngambil keputusan itu sulit. Karena tadi yang Abang bilang bicara track, terus bicara persoalan karakter yang diboncengin kan gitu kan. Apalagi banyak kejadian kan, jangankan perempuan kadang-kadang laki-laki yang bermotor banyak yang begal atau banyak yang apa, dan itu berani gitu. Artinya yang tadi Abang bilang bahwasannya emansipasi wanita itu bukan hanya isapan jempol, dan di Gojek itu terbukti. Artinya ada sosok perempuan yang akhirnya mampu gitu untuk di sebagai driver. Dan itu yang tadi Abang bilang, dia bukan isapan jempol lagi, sampai driver Gojek perempuan ada dan banyak 5 ribuan ya, Bang. Lebih. Nah, kalau dari sisi driver ojek online tadi. Nah, terus kalau dari sisi politisnya nih, Bang. Kalau ada sosok perempuan yang memang akhirnya kan kita di Indonesia nih, Bang. Kita sudah punya presiden perempuan. Terus di beberapa kepala daerah juga banyak yang perempuan. Kalau menurut pandangan Abang, kira-kira hari ini sudah representatif nggak, Bang, perempuan untuk layak terjun bicara persoalan yang tadi saya bilang? Kalau jadi driver kan udah nih, artinya saya pikir itu bukan lagi bicara tangguh, perempuan super itu, Bang, Wonder Woman gitu. Nah, ketika dalam kancah politik, menurut Abang gimana, Bang, perempuan itu masuk kancah politik? Ya, yang saya bilang tadi, mau perempuan, kalau emang dia mampu, kenapa tidak? Toh presiden kita Ibu Megawati perempuan ya? Iya kan, ternyata mampu. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang terpenting punya kemampuan, punya kapasitas ya? Punya kapasitas, ya kan. Seorang perempuan itu luar biasa. Saya kasih contoh untuk driver Gojek perempuan. Dia sebelum beraktivitas nyari orderan, dia harus nyiapin sarapan buat anaknya. Dia harus nyiapin sarapan buat suaminya. Dia harus nyuci baju. Baru itu dia selesai, baru dia nyari orderan. Luar biasa. Itu yang saya salut dari teman-teman driver perempuannya Gojek. Ya, Bro, hari ini kita udah sedikit banyak ulas atau banyak bincang-bincang nih dari Babemul, dari persoalan pertama kali Babemul sebagai driver ojek atau di Gojek gitu kan, sampai kemudian dengar cerita curcolan para driver perempuan yang ada di Gojek atau mungkin lintas ojol ya, Bang. Iya. Sampai kemudian seberapa besar pengaruh komunitas Gojek perempuan yang ada di Gojek. Tapi ternyata memang akhirnya lagi-lagi emansipasi wanita itu nggak cuma sekedar isapan jempol, bahkan di Gojek itu terjadi gitu. Dan hari ini bicara persoalan kedudukan perempuan, banyak juga ya, artinya yang tadi dibilang sama Mbak Bekmul, ada juga presiden perempuan gitu kan. Artinya perempuan ini bukan lagi sebagai pelengkap ya, Bang. Ya. Tapi perempuan punya kapasitas yang sama, punya hak yang sama. Bicara persoalan cari rezeki, bicara persoalan mungkin di banyak kegiatan sosial ataupun kegiatan politik. Jadi statement terakhir apa nih, Bang? Pesan buat teman-teman Gojek. Menurut saya kan Gojek ini kan menjadi solusi ya, Bang. Solusi bagi banyak orang yang nggak punya ijazah, yang usianya udah lanjut, yang yang mungkin banyak keterbatasan, akhirnya Gojek itu bisa nampung, Bang. Apa nih, Bang, kira-kira yang bisa Abang sampaikan sama masyarakat yang belum tahu nih, Bang,
yang banyak orang yang akhirnya kan mungkin cuman Gojek gitu kan. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi lain ternyata Gojek ini atau ojol ini sangat ngebantu. Nah, Abang punya pesan apa nih Bang buat teman-teman di luar masyarakat umum gitu? Ya, pada dasarnya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Gojek ini ikut membantu menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Karena apa? Driver Gojek di seluruh Indonesia ada sekitar 3 jutaan. Bukan sedikit yang mencari nafkah dari Gojek. UMKM yang tergabung di Gojek ribuan. Paling tidak udah membantu perekonomian. Sedikit banyak tidak kita bisa pungkiri bahwasanya kami mitra Gojek, driver Gojek ada dan akan selalu ada. Jadi kami berharap juga buat masyarakat yang setia menggunakan aplikasi Gojek terus jangan pindah ke lain hati. Dan pesan saya sekali lagi buat teman-teman GoPay, tetap semangat di masa sulit ini. Tetap kita banyak berdoa, semoga pandemi akan segera berakhir dan anak-anak yatim kita akan selalu bisa tersenyum setiap harinya. Oke bro, mungkin ini yang bisa gue sampein buat lu yang pada di luar sana gitu kan. Pesan gue dan pesan Babe Mul tadi artinya jangan pernah lu mandang sekecil apapun bicara kedudukan strata sosial seseorang. Dia mau jadi tukang apa atau mau cari rezeki seperti apa, yang penting halal ya Bang. Ya. Jangan mau kalah lu bro. Ini teman-teman dari Gojek nih dibikin yang namanya GoPay. Dia mampu dengan kesibukannya sebagai driver tapi mampu menyisihkan rezekinya buat anak-anak yatim. Oke, buat lu semua hari ini jangan lagi coba lu melihat dari satu sisi dari kehidupan orang, mari lu lihat dari sisi-sisi yang lain. Yang terpenting lu selalu berbuat baik buat sesama, buat anak yatim khususnya. Mari kita saling sapa. Jangan lupa subscribe Rasa TV, rasa yang berbeda. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.